Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua. Di video kali ini kita akan melanjutkan kajian Q&A Islam is Solution yang pertanyaannya telah masuk lewat DM Instagram @uber_id dan nomor WhatsApp yang telah kami share. Yang pertanyaan belum sempat terjawab di part yang pertama, kita akan lanjut di video kali ini di part kedua yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita semua, Ustadz Sufi Zainal Muttaqin, yang alhamdulillah beliau sudah sangat siap untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Jadi Ustadz Sufi ini adalah mudir Pondok Darul Hikmah Kota Tasikmalaya. Beliau juga sebagai founder Rumah Sehat Al Hikmah Kota Tasikmalaya. Jadi bagi teman-teman yang ingin berbekam, ingin digurah, terus ada fasdu dan pengobatan herbal lainnya, bisa langsung datang ke Rumah Sehat Al Hikmah Kota Tasikmalaya. Insya Allah nanti alamatnya kita akan cantumkan di deskripsi video ini. Kemudian beliau juga sering mengisi kajian di beberapa komunitas pemuda dan majelis ta'lim di Kota Tasikmalaya, di Bandung, di Sumedang, di Jakarta dan di kota lainnya. Dan beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor. Langsung saja teman-teman semua, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Ustaz, sudah siap Ustaz? Insyaallah. Kita bacakan pertanyaan pertama dulu yang masuk via WhatsApp Ustaz. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum penyembuhan dengan bantuan jin? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsira, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana penyembuhan dengan bantuan jin? Ini ada bantuan jin, berarti meminta bantuan terhadap jin untuk menyembuhkan. Sedangkan dalam Al-Qur'an disebutkan wa idza maridtu wa huwa yashfin. Ketika saya sakit dan Allah lah yang menyembuhkan. Artinya ketika seseorang melakukan join ya, atau meminta bantuan terhadap selain Allah, nah ini sudah termasuk pada kategori kemusyrikan. Nah di sini harus ada landasan dulu bahwasanya syirik itu adalah dosa besar. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ijtanibu sab'an mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. As-sihru syirku. Jadi yang pertama sihir dan syirik. Itu 7 dosa besar. Yang mana syirik ini adalah dosa yang sulit ataupun ya tidak bisa diampuni. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang kecil-kecil atau dosa yang lain selain syirik. Karena syirik ini sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana meminta bantuan terhadap jin? Dalam surat Al-Jin itu ayat 6 itu dinyatakan sebagian dari manusia ada yang meminta bantuan kepada jin. Jadi di akhir ayatnya itu jin menyesatkan mereka. Jadi artinya ketika kita meminta bantuan pada jin, otomatis ada tujuan visi misi jin itu. Apa tujuannya itu? Menyesatkan. Nah, dari sini juga sudah jelas bahwasanya kalau orang meminta bantuan pada jin itu akan menyesatkan, menjauhkan, bukan malah untuk mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah bertauhid, bukan malah ibadahnya kuat, bukan malah menjadi seorang yang rajin dalam ibadah, tapi malah menjauhkan. Jadi nanti muncul kemusyrikan yang satu ditutup dengan yang lain, terus begitu. Makanya dalam dalil ruqyah itu ada ruqyah syariah gitu ya, pengobatan dengan metode ruqyah. Nah itu hati-hati juga, ada ruqyah ini adalah metode pengobatan dengan menggunakan doa atau ayat Al-Quran. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang syar'i itu adalah yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah.
Nah, yang tidak syar'i atau kemusyrikan tadi berdasarkan pada mantra, jampe-jampe ataupun bantuan jin. Ya, dengan segala macam gaya atau apa, dia meminta bantuan jin, orang yang kena kerasukan ataupun orang yang kena sakit. Nah, itu dengan bantuan jin, dengan ritual-ritual yang dia lakukan, maka sudah menduakan Allah, sudah tidak berdasarkan pada hukum syar'i. Jadi kesimpulannya bahwasanya memohon atau meminta bantuan pada jin itu sudah masuk pada kategori syirik, ya, kemusyrikan. Maka dalam hadis dinyatakan, kata Rasul, perdengarkan arqidu alayya ruqakum, dengarkan kepada saya ruqyah kalian. Labas, silahkan, boleh meruqyah selama di dalamnya tidak ada unsur syirik. Takun fihi syirkun, ketika di dalamnya tidak ada kemusyrikan. Dia artinya kalau ada kemusyrikan, nah sudah tidak boleh syirik. Yang kita lihat di sekarang ya, banyak tayangan itu minta bantuan jin itu ya syirik lah, gak boleh. Mudah-mudahan terjawab ya kepada penanya. Jadi intinya bahwa meminta bantuan kepada jin itu adalah syirik dan termasuk dosa yang besar. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Kita ambil dari Instagram. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan dan perlindungannya kepada Ustadz. Izin bertanya Ustadz, karena dangkalnya pengetahuan Ana. Yang pertama, terkait, ini ada dua pertanyaan tadi. Ana bacakan yang pertama dulu. Terkait ayat-ayat, barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Yang ingin ditanyakan, apakah orang-orang yang belum masuk Islam hanya menunggu hidayah dari Allah? Itu tadi pertanyaannya, silakan. Satu dulu ya. Satu dulu. Bismillah. Jadi ada tadi dalam kalimat itu ada kehendak Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki, berarti di sini ada kehendak Allah gitu ya. Orang itu untuk lapangkan dadanya. Jadi sama juga orang yang sholat, beribadah, orang yang sudah dalam Islam itu apabila Allah kehendaki dia itu untuk rajin sholat, untuk semuanya ya, atas dasar kehendak Allah itu dia pasti sangat mudah. Tapi ketika sudah di sana itu disesatkan, mayyahdihillahu fala mudillah gitu kan. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudillah, tidak ada bisa orang pun yang menyesatkannya. Wa mayyudillu fala hadiyalah. Barang siapa yang sudah Allah sesatkan, fala hadiyalah. Tidak ada orang yang bisa memberikan ataupun tidak bisa orang ya menasihati segala macam susah. Contohnya salah satunya adalah Firaun. Firaun sudah siapapun mendakwahi atau malahan ya sudah segala macam dakwah dalam bentuk apapun, itu sudah tidak bisa karena tadi sudah janji Allah. Nah, itu landasannya. Tapi kan tadi dipertanyakan, ada orang yang bertanya itu, kalau begitu berarti di sana ada ketimpangan gitu. Yeah. Orang yang belum masuk Islam apakah hanya menunggu saja hidayah ya, ataupun misalkan dia itu dapat hidayah sendiri atau bagaimana? Nah, oke, kita gali dulu terhadap hidayah. Dalam beberapa literatur itu hidayah itu terbagi dua. Ada terbagi dua. Yang pertama adalah hidayah yang bentuknya penjelasan. Penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang sesuatu yang baik dan buruk. Jadi Allah sudah menjelaskan, memberikan pencerahan ke dalam hati manusia ya tentang perkara-perkara baik dan buruk. Dan ini hidayah ini disampaikan untuk umum, keseluruhan umum, sehingga orang non muslim pun itu mendapatkan hidayah ini, tahu gitu kan ya, diajarkan dalam kitab-kitabnya, diajarkan dalam berbagai macam ceramah-ceramahnya, maupun Islam atau non muslim itu tahu mana yang baik, mana yang buruk. Misalkan mengejek orang lain, kira-kira baik atau buruk? Buruk. Orang semua udah tahu di sana. Terus yang lainnya contohnya tidak ibadah ataupun membunuh, baik atau buruk? Buruk. Membunuh. Di semua diajarkan seperti itu, dan itu hidayah yang disampaikan. Itu pertama, itu semua dapat. Tapi yang kedua, ada hidayah yang bentuknya adalah kemauan. Hidayah yang bentuknya itu adalah sebuah gerakan hati untuk melaksanakan apa yang sudah tadi baik dan buruk itu, yang buruknya ditinggalkan, yang baiknya dilakukan. Nah, ada hidayah yang disampaikan di sana.
Sehingga kalau dalam kalimat tadi famayudlilhu fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang memberikan hidayah. Gimana? Mayyadihillah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk fala mudhillalah, tidak ada orang yang bisa menyesatkan. Jadi yang kedua inilah yang harus diikuti, yang betul-betul dalam diri ini harus dijemput. Jadi hidayah itu bukan dinanti, tapi dijemput. Nah, contohnya begini. Saya yakin setiap orang itu maupun di sini non muslim ya. Non muslim ini saya yakin dalam hati yang sanubarinya yang kecil itu sudah merasakan bahwasanya dalam beberapa literatur, apalagi sekarang banyak yang penceramah ya, dari masyayikh ataupun ulama-ulama yang menjelaskan bagaimana perbandingan agama, bagaimana kitab suci dari mulai kitab suci mereka dan kitab suci kita, mana yang asli, mana yang palsu, dan juga mana yang misalkan ada penyesatan, itu sudah dijelaskan. Dan saya yakin di dalam diri mereka juga ada penerimaan dan ada penjelasan. Allah sudah menyampaikan hidayah tadi, hidayah berupa mana yang baik dan benar. Nah, tinggal tadi yang satu, apakah mau atau tidak, ya, mengikutinya atau tidak. Kalau tidak ada gerakan, contoh kalau kita di Islam itu ada adzan, jangankan di non muslim saja lah, di Islam adzan muncul. Nah, apakah hati kita tergerak untuk untuk sholat, untuk langsung bangkit lalu sholat? Nah, kan ada orang yang sudah Allah beri petunjuk tuh, hidayah dalam petunjuk adzan, ya kan? Dalam hati sudah ada merasa, saya yakin orang tidak enak ketika mendengarkan adzan itu lalu diam, itu saya yakin tidak enak. Nah, tapi yang kedua tadi, dijemputlah itu dengan digerakkan hati, dengan mendengarkan itu lalu bangkit, lalu akhirnya menuju. Nah, ini juga sama. Non muslim ketika mendapatkan hidayah yang pertama tadi, baik atau buruk itu sudah ada, tapi tinggal dari individu mereka tergerak atau tidak untuk mempelajari, kan gitu ya, untuk mengkaji, untuk bertanya, sehingga dari jalur itu, dari pelantara itu ya, mereka dapatkan hidayah. Misalkan dengan bertanya nih, dengan bertanya, sehingga yang menjelaskan bisa dengan jelas menjelaskan tentang masalah perbandingan agama, sehingga dia bisa mencapai pemahaman. Dulu ada salah seorang yang mantan biarawati, beliau itu masuk Islamnya karena membaca Al-Quran dari sebelah sini seperti buka buku. Jadi yang dibaca itu yang paling atas yaitu Al-Ikhlas, gitu. Ya, pas dibuka Al-Ikhlas, itu ada gerak, gitu, ada kemauan membuka lalu membaca, akhirnya mendapatkan hidayah dari sana. Tapi yang tidak tergerak, diam saja, gitu, tidak menjemput, diam saja. Nah, akhirnya yang sudah dinyatakan sama dia pemahamannya sudah dari atas seperti itu, ya seperti itu, tidak mau untuk merubah sendiri dan tidak mau untuk menggali. Itu digali, muncul Al-Ikhlas, dari Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, dari sana dijelaskan, oh, kok di agama Islam Allah Tuhan itu adalah satu tunggal, sedangkan di kita ada tiga, ada segala macam. Akhirnya muncul lagi hidayah yang lain, yaitu digerakkan dengan bangkit, bertanya seorang kiai, ada penjelasan tadi jalan dari jalan, itulah beliau akhirnya masuk Islam. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu bahwasanya ya dia sendiri yang harus mencari, begitu ya. Jadi hidayah yang kedua ini yang harus dapatkan. Bagaimana cara mendapatkannya? Berdoa. Dengan cara berdoa meminta. Terus yang kedua ini sangkut paut dengan masalah takdir, qada wal qadar. Nanti dijelaskan masalah takdir di sesi berikutnya. Mudah-mudahan ada pertanyaan yang sangkut paut dengan takdir, gitu ya. Jadi yang kedua ini sangkut paut dengan takdir yang dinyatakan oleh Allah dalam surat apa tadi? Al-An'am 125. Al-An'am 125 itu dijelaskan bahwasanya sudah ada kehendak Allah nih. Orang kehendak Allah tadi ya, mayyahdihillahu fala mudhillalah, kehendak Allah memberikan petunjuk. Yang kan seperti itulah. Dulu paman Nabi kan. Nah, paman Nabi sudah diberikan hidayah yang pertama. Tuh, penjelasan tentang baik dan buruk. Malahan Nabi langsung memberikan gitu. Dan beliau sebagai tameng Nabi. Tapi yang keduanya dia tidak sudah Allah berikan tapi tidak diikuti. Nah, artinya juga ada kemauan di sana. Ya kalau orangnya tidak mau menggapainya tidak akan sampai-sampai, gitu kan ya. Seperti contohnya kita mau ke Jakarta nih. Tapi ketika mau ke Jakarta nggak mau bangkit, nggak punya mobil, nggak mau nyewa mobil, atau nggak mau pesan tiket. Nah, itu kan tidak akan sampai-sampai. Tapi ada orang yang mau ke sana dengan cara apapun, tidak ada kereta api pakai bus, tidak ada bis pakai nyewa mobil atau lain sebagainya, kan banyak cara.
Jadi seperti itu. Jadi jangan hanya tadi menunggu saja, tapi orang itu juga harus ada kemauan. Oke, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Jadi intinya hidayah itu bukan hanya ditunggu tetapi harus kita jemput agar bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kemudian yang kedua dari orang yang sama, Ustaz. Kemudian Ustaz, di hadis Arba'in yang keempat, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya Ustaz, apakah yang masuk surga dan neraka telah Allah tetapkan? Lalu seperti apa hak manusia jika misalkan seseorang dalam neraka, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli yang ingin ditanyakan, apakah yang masuk surga dan neraka telah ditetapkan? Lalu seperti apa hak manusia jika misalkan seseorang melakukan perbuatan ahli surga tetapi dia telah Allah tetapkan masuk neraka? Sekian Ustaz. Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa hal. Nah, tadi itu sangkut paut dengan takdir ya. Jadi kita pahami dulu masalah qada wal qadar, takdir. Qada wal qadar ini ada 3 pendapat. Qada pertama, ada yang berpendapat bahwasanya qada dulu baru qadar. Jadi qada ini catatan. Qadar ini yang kejadiannya. Pendapat yang kedua, qadar dulu, takdir dulu. Takdir, qadar ini adalah pencatatannya, qada adalah apa yang terjadi. Nah, pendapat yang ketiga ini juga termasuk pendapatan Abdullah bin Baz, Syekh Abdullah bin Baz, itu bahwasanya sama saja dua-duanya, tidak ada perbedaan. Qada dan qadar ini sama, artinya itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mengambil mengikuti dari katanya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi bahwasanya qadar dulu. Jadi qadar ini ketetapan Allah. Qada ini adalah apa yang terjadi ini. Ini qada. Nah, dalam beberapa keterangan dinyatakan la yarudul qada illa doa. Tidak ada yang merubah qada kecuali doa. Jadi doa itu bisa merubah daripada ketentuan Allah, takdir ya, apa yang terjadi. Itu ya hal yang harus dipahami dulu. Jadi bahwasanya ada qada dan qadar, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyambung dengan yang tadi, bahwasanya dalam hadis-hadis dibacakan tentang qada wal qadar itu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, apakah penduduk surga dan neraka juga sudah Allah catat?" Kata Rasul, "Iya, betul. Sudah ada." Jadi kita itu sudah tercatat nih apakah surga atau neraka. Nah, kalau logika kita bertanya, nah kalau begitu buat apa kita beramal? Ya kan? Buat apa kita beramal? Buat apa kita melakukan ini? Terus Allah ada perintah sholat. Kalau misalkan penduduk surga dan neraka itu Allah sudah tahu. Itu yang juga dulu pertanyaan ini sudah ditanyakan dulu oleh para sahabat. Nah, indah sekali jawaban Rasul. Jawaban Rasul bagaimana? Istiqomah saja. Jadi dari pertanyaan itu Rasul menjawab. Jadi indah sekali jawaban Rasul itu istiqomah. Istiqomah di jalur yang benar. Ketika orang sudah melakukan hal yang baik, istiqomah. Malah dalam suatu keterangan dinyatakan seperti ini. Ibnu Abbas itu pernah oleh Rasulullah SAW diberikan sebuah pencerahan gitu kan ya. Wahai anak muda, kata Rasul itu, walaupun seluruh orang berkumpul untuk menzolimi kamu, maka tidak akan pernah bisa kecuali apa yang sudah Allah tentukan untuk kamu. Yang kedua sama, walaupun seluruh orang berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu, tidak akan bisa kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuk kamu. Jadi artinya di sini qadar Allah itu sudah Allah catat. Dan kalau misalkan ya untuk merubah untuk hal yang lain sebagainya, sebagian ulama menyatakan tadi ada yang bisa merubah itu dengan doa. Nah, dari pernyataan yang dijelaskan tadi, surga, masalah surga dan neraka, nah, kita pahami sekali lagi tentang masalah qadar. Dalam sebuah hadis Muslim dinyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menentukan takdir manusia itu 50.000 tahun sebelum makhluk diciptakan. Dalam hadis lain dari hadis Abu Daud dan At-Tirmidzi itu dinyatakan yang pertama makhluk Allah ciptakan itu adalah kolam, pena. Lalu Allah berfirman pada pena itu, "Wahai pena, tulislah." Lalu kata pena itu,
apa yang harus hamba tulis ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, tulislah takdir seluruh makhluk dari mulai sekarang sampai nanti kiamat, sebelum kiamat terjadi. Itu 50.000 tahun sebelum diciptakan sudah ditulis. Jadi artinya penghuni surga itu sudah ada, penghuni neraka sudah ada, sudah Allah tahu. Nah, tapi tadi ada namanya takdir ikhtiyari. Dari ngambil dari beberapa pendapat para ulama disebutkan takdir ikhtiyari itu ada yang memang dengan usaha manusia. Contoh kayak tadi lah, ada azan. Nah, azan itu apakah kita diam atau tidak? Itu kan tergantung kita. Jadi kita ada nih tergerak tadi. Allah berikan hidayah, kan petunjuk tadi. Hidayah nyambung nih dengan ini. Nah, artinya dengan tergerak kita bangkit. Itu tapi kita wallahu alam, apakah takdir Allah itu kita itu diam, bangkit ataupun misalkan harus seperti itu. Nah, tapi kata Rasul indah tadi, istiqomah saja udah. Tidak usah mikirin gimana takdir itu, gak usah dipikirkan. Makanya orang bertanya, ya Allah tuh gimana kita doa, apakah doa kita ataupun kita berdoa itu ya bermanfaat atau tidak? Karena sudah Allah catatkan. Jangan dipikirkan itu. Yang saya pikirkan apa? Udah kita istiqomah saja di jalur yang benar, kita istiqomah serahkan sama Allah. Bisa jadi mungkin tadi ya kita banyak amalan dosa, tapi karena kita banyak doa lalu beristiqomah, di akhirnya kita husnul khotimah. Tapi karena kita tidak berdoa, tidak istiqomah, kita seolah-olah nyaman dengan perbuatan baik, wah sedekah segala macam. Tapi ternyata takdir Allah kita menentukan di neraka. Karena kurangnya doa tadi, kurang mohon sama Allah tadi. Nah, maka ya itu takdir kita di neraka, ke neraka jalurnya. Nah, maka para sahabat bagaimana lihat amalan para sahabat? Para sahabat itu masya Allah nangisnya, taubatnya, doanya, wah sehari itu tidak lepas dari situ. Lalu sekarang kita tanya pada diri kita jauh dari bukan sahabat, bukan tabiin, bukan tabiut tabiin, dari amalan para ulama jauh. Nah, tanya seberapa banyak kita berdoa sama Allah, memohon sama Allah, seberapa banyak kita taubatnya sama Allah. Itu sajalah yang harus kita evaluasi. Ya, jadi jangan memikirkan apalagi jauh ke sana. Kalau begitu Allah tidak adil. Oh, itu sudah terperosok ke dalam kesesatan. Itu sudah jauh ya. Nah, yang kita lakukan apa yang dinasihat Rasul, istiqomah. Hadis yang lain dinyatakan dalam riwayat lain dari Ibnu Wahab, Qalam bertanya, ya, tadi ya, apa yang harus saya tulis? Maka kata Allah, takdir. Tulislah takdir. Tulislah takdir. Jadi takdir sudah Allah catat, maka tugas kita adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah. Karena nanti beda syariat dengan takdir. Ya, hal yang syariat itu tidak disangkut, jangan sangkut pautkan dengan takdir. Contoh begini, Allah itu sudah melarang kita mencuri, tapi ada orang yang mencuri, lalu disebutkan, oh, ini sudah takdir Allah saya mencuri ya. Ya tidak bisa. Hukum syariat harus tetap dilakukan. Mencuri dilarang, ya tidak boleh mencuri, harus kita lakukan. Salat dilaksanakan, ya, adzan ya, kita salat, ya, tidak ada sangkut pautkan dengan takdir. Kita harus misalkan ya, ada saya takdir saya nih sekarang main game, ya, oh itu bodoh sekali kan yang berlandaskan pada saya itu. Syariat ya syariat, lakukan harus dilakukan. Makanya tadi ikut perintah Rasul, ayo kita istiqomah saja. Itu. Jadi kalau misalkan tadi bagaimana di pernyataan dia itu, surga dan neraka sudah ditentukan. Misalkan seorang melakukan perbuatan ahli surga tapi dia telah melakukan neraka. Nah, dia tadi ditetapkan masuk neraka ya. Padahal perbuatannya ahli surga. Dia perbuatan ahli surga, makanya ditetapkan ahli neraka tadi. Tidak usah memikirkan hal itu. Kan tidak tahu juga ya. Yeah. Orang berbuat amal baik, dia dari mana tahu penetapan nerakanya? Yeah. Kan tidak tahu. Ya, jadi pernyataan ini sebetulnya pernyataan yang kecemasan, kekhawatiran ya. Takut misalkan beramal baik, amal soleh, terus Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Saking baiknya Allah, itu amal perbuatan baik itu hanya niat saja Allah sudah catat. Malahan dilipat gandakan, diamalkan dilipat gandakan. Tapi kalau perbuatan buruk itu kita niat berbuat buruk lalu tidak dilakukan, maka itu termasuk pada perbuatan yang baik karena meninggalkan. Tapi ketika amal perbuatan buruk itu dilakukan, ya, maka Allah catat sebagai keburukan satu keburukan. Tapi kalau perbuatan baik Allah lipat gandakan. Hebatnya Allah. Jadi yakin saja sama Allah, jangan berandai-andai ya. Itu andai-andai itu dari setan. Oh, bagaimana itu jangan. Nah, artinya tadi ikut Rasul itu istiqomah, ayo istiqomah saja. Berarti kalau tadi misalkan beramal baik ya, takut ke neraka, beramal double doanya, taubatnya, terus saja begitu.
Ada orang yang mengajak ke dalam kemaksiatan, ayo hindari, doa lagi gitu kan ya. Jangan sampai berbuat amal baik. Ada orang yang mengajak maksiat, ikut maksiat. Oh, bisa jadi takdirnya di sana meninggal kan neraka. Itu ya yang dimaksud dengan yang tadi itu. Jadi artinya terus hindari kemaksiatan, nangis, taubat sama Allah SWT. Mudah-mudahan ini jadi jawabannya. Oke, mungkin pertanyaan itu bisa terjawab. Jadi intinya bahwa qada dan qadar itu hal yang gaib, jadi hanya Allah yang tahu. Jadi intinya kita hanya bisa istiqomah saja untuk melakukan kebaikan sesuai yang telah Nabi SAW perintahkan kepada kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita ambil dari WhatsApp yang masuk. Pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, di zaman sekarang banyak sekali seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibu yang melahirkannya. Bagaimana solusi yang terbaik menurut pandangan Islam dalam menyelesaikan hal ini? Mohon solusinya Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, sebetulnya bukan di zaman sekarang saja. Di zaman dahulu juga sudah ada gitu ya. Cuman memang zaman sekarang itu karena media itu begitu banyak, media sosial, jadi mudah sekali informasi didapat, akhirnya dengan gampang kita menerima, oh ini begini. Padahal zaman dulu juga sudah banyak, karena durhaka, karena apa, dalil-dalil tentang taat pada orang tua itu muncul dan banyak. Kenapa? Karena itu tadi adanya anak-anak yang durhaka. Bagaimana menyikapinya begitu kan ya? Pertama harus dipahami dulu, dosa yang besar itu salah satunya adalah uququl ummahat, durhaka pada orang tua. Dan itu haram posisinya. Di dalam sebuah hadis dinyatakan innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat. Allah itu mengharamkan untuk kalian uququl ummahat, durhaka pada orang tua, diharamkan. Jadi kalau haram itu sudah dosa besar. Nah, dalam Al-Qur'an itu bagaimana solusi tadi? Dalam Al-Qur'an itu berbuat baik pada orang tua disandingkan dengan ibadah, dengan takwa. Nah, dalam Al-Qur'an surah 17 ayat 23 itu yang sangat masyhur, populer, orang sering banyak mendengar, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, di sana ada wa bil walidaini ihsana. Terus penjelasan kesananya banyak di ayat itu panjang. Jadi Allah menyandingkan ini antara ibadah dengan berbuat baik pada orang tua. Artinya begitu utamanya kedudukan berbuat baik pada orang tua sehingga disandingkan dengan ibadah. Dan dengan kata lain bahwasanya ibadah itu salah satunya adalah berbuat baik pada orang tua. Wabil walidaini ihsana, harus berbuat baik pada orang tua. Sesuatu yang dikatakan baik ataupun sesuatu yang dicintai oleh Allah dari perkataan, perbuatan itu ibadah. Dalam penjelasannya Ibnu Taimiyah menjelaskan ibadah itu adalah apa yang dicintai oleh Allah min qaulin atau af'alin, dari perkataan atau perbuatan. Berarti kalau misalkan kata-kata yang keluar dari mulut kotor apalagi ke orang tua, berarti wah, dosa, sudah tidak dicintai oleh Allah. Allah menyukai yang dicintai berarti kata-kata yang lembut, yang halus, yang baik, bijak perbuatannya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah bahwasannya harus ada nih orang-orang yang wal takum minkum ummatu yad'una ila khair. Harus di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan. Artinya harus ada orang yang saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan ya, saling mengingatkan satu sama lain. Jadi antum misalkan ya, antum punya teman, Anda yang bertanya ini punya teman yang seperti itu, harap diingatkan. Diingatkan. Kenapa? Ya karena memang tugas kita saling mengingatkan. Ud'u ila sabili rabbika, dengan cara bagaimana? Bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hasan. Dengan hikmah, ya, dengan apa tadi? Mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik, cara-cara yang baik. Wajadilhum, dengan kalau berdebat, berdebatlah yang baik. Jadi solusi yang pertama adalah saling menasihati. Yang kedua itu harus dilihat dulu ya, sumbernya. Kenapa anak itu bisa durhaka sama orang tua kan? Jadi kembali lagi kepada orang tua nih. Nah, sebagai orang tua juga pola asuh kepada anak itu harus pola asuh seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pola asuhnya? Nah, ini salah satunya untuk orang tua. Kita punya toren ya kan, di atas ini ada toren. Toren kan biasanya di atas. Nah, toren air itu mengalirkan air ke bawah sehingga kalau kita buka keran airnya itu
pasti ada air. Iya. Kalau dibuka nggak ada air, berarti bagaimana? Di atasnya tidak ada air. Nah, toren cinta orang tua, suami dan istri itu harus penuh. Itu salah satunya. Jadi bagaimana seorang anak itu bisa tersirami hatinya dengan cinta, kasih sayang, kedamaian kalau antara suami dan istri ini torennya, toren cinta, kasih sayangnya, toren saling menasihatinya, ilmu itu kosong. Ya. Berarti kalau kosong, mengalirkan ke anak itu kosong. Maka wajar kalau anak bingung, anak pusing, anak nakal segala macam. Nah, pertama yang harus dilihat orang tua. Jadi solusi tadi untuk mengurangi dekadensi moral, ya penurunan moral daripada seorang anak durhaka sama orang tua, akhlaknya bagaimana? Salah satunya adalah dengan memperbaiki dulu kondisi orang tua. Ya, saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa kan. Sekarang nyalahin orang lain nggak bisa. Orang tua dulu harus perbaiki. Nah, orang tua sudah baik, insya Allah ke anak disampaikan dengan baik. Makanya dalam bab nikah itu ada pranikah, ini harus memang dipahami supaya kedua orang tua paham cara mendidik anak seperti apa. Yang kedua, ini yang pertama tadi bagaimana solusinya adalah saling mengingatkan, ya harus tawasau bil haq, tawasau bis sabr, harus ada saling, itu memang harus ada. Nah, ini yang rukun yang para ulama disebutkan ini termasuk rukun dalam Islam, yaitu dakwah. Karena kalau orang Islam sudah tidak berdakwah, hancur. Jadi harus dakwah. Dakwah itu tidak hanya sekedar berdiri di atas panggung berceramah, tidak. Berdakwah itu ayo ngajak, ayo gini-gini. Ada anak yang kurang baik, dakwahi, ceramahi, ataupun dengan metodenya kan banyak, ngobrol, dengan metode film, edukasi, yang lain banyak banget. Tinggal kemauan tadi. Yang kedua, dilihat dulu faktornya, ya anak itu seperti kenapa itu dia bisa seperti itu, lihat faktornya. Nah, maka kembali faktor yang paling dasar itu, pondasi yang paling utama adalah orang tua. Jadi orang tua harus diperbaiki pemahamannya, cintanya, pemahamannya, saling mengingatkannya, juga kasih sayang suami istri itu harus kuat sehingga anak melihat itu damai. Nah, yang ketiga, kenapa anak bisa durhaka sama orang tua? Karena minimnya ilmu. Jadi harus ada majelis ilmu, minimal belajar, baca, kan ya. Al-ilmu qabla al-amal wal qaul. Ilmu itu sebelum beramal. Jadi bagaimana seorang anak itu mau mencintai orang tua, mau berbuat baik sama orang tua, sedangkan ilmu dari anak itu kurang. Maka di sini ke siapa? Sekolah, tempat kajian, mengaji. Nah, itu kan harus benar-benar ilmunya harus ditanamkan. Di sekolah tanamkan di sana dasar-dasar bagaimana taat pada orang tua. Bukan hanya sekedar ilmu saja. Kan hati-hati beda ya. Menyampaikan dan mendidik. Seorang guru itu harus mendidik, tidak hanya sekedar menyampaikan. Kalau penyampai itu ya gampang, banyak lah. Orang ceramah begini itu menyampaikan. Tapi guru itu di sekolah ya mendidik. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi dengan juga supaya apa yang disampaikan itu tertanam, dipraktekkan oleh seorang anak. Jadi tugas guru tadi di rumah, tugas orang tua guru. Nah, lalu nanti ke lingkungan ada tugas masyarakat, ya kan? Masyarakat. Jadi di sini solusi supaya mengurangi itu ya terus muter gitu. Lingkaran. Di rumah orang tua, di sekolah gurunya tanamkan, di masyarakat ya di lingkungan masyarakat gitu, termasuk juga guru-guru ngaji, itu penanaman akhlak kepribadian itu ke anak. Bukan hanya sekedar ini materi ini gini tulis, kan sekarang banyaknya gitu. Kenapa bisa muncul anak itu sudah ngaji, sudah sekolah? Kenapa? Karena cuma sekedar masuk sini, keluar sini. Nah, salah satunya menyampaikan saja gurunya. Nah, yang terakhir, yang keempat, itu harus saling mendoakan. Ya, saling mendoakan ini yang penting itu. Kenapa? Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata untuk orang yang beriman. Silah, senjata. Jadi harus saling mendoakan. Ada di sana anaknya tetangga contohnya itu kurang baik. Nah, maka didoakan oleh kita. Jadi pondasinya itu tadi ada ilmunya, ada pemahamannya, ada semua itu ya. Nah, kesimpulannya jadi apa? 4 ya. Pertama apa? Saling mengingatkan. Tentunya mengingatkan dengan ada ilmunya, karena sesuatu harus berdasarkan ilmu. Yang kedua, orang tua harus ada ilmunya. Berarti mendidik bagaimana anaknya kan. Kenapa anak bisa durhaka sama orang tua? Didikannya berarti seperti apa? Mungkin suami istrinya sering bertengkar, bisa jadi itu. Yang ketiga, lingkungan sekolah, guru yang paling berperan. Nah, yang keempat baru lingkungan masyarakat. Itu 4 hal ini. Doa ya, yang 5 berarti ya doa tadi, yang kelima doa ya, doanya diperkuat kan ada doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan
terjawab pertanyaannya yang sangat jelas sekali ya, tentang bagaimana solusi ketika ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Oke, kita lanjut lagi dan pertanyaan selanjutnya kita ambil dari WhatsApp lagi. Ini ada 5 pertanyaan langsung, Ustaz. Satu penanya 5 pertanyaan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, mengenai berita yang beredar pada saat ini mengenai pernikahan via video call, bagaimana pendapat para ulama di zaman sekarang? Karena kita tahu itu adalah sesuatu hal yang baru. Jadi kekinian kita deh, nikah via video call. Video call. Iya. Benar, Ustaz, silakan. Kalau nikah video call berarti malam pertamanya video call juga. Nikah lewat video call. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syarat ataupun rukun nikah itu apa? Ada 5 ya. Iya. Pertama harus ada calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, ya kan? Ada wali, ada ijab, ada kabul. Ijab kabul. Itu 5 itu harus ada terpenuhi dalam satu majelis. Nah, di sini yang jadi permasalahan para ulama itu adalah dalam satu majelisnya. Ada yang berpendapat satu majelis itu secara fisik, satu majelis harus ada, harus hadir. Termasuk ini ya juga pendapat mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan satu majelis itu harus, jadi tidak bisa pakai video call. Maka di sini ada 2 pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, yang tidak membolehkan itu karena tadi pemahaman daripada wali calon pengantin perempuan laki-laki itu harus satu majelis. Ijab kabulnya nanti kan ada syarat ijab kabul, seperti apa syaratnya, rukun-rukunnya, nah, itu ada. Jadi salah satunya adalah harus sesuai kesesuaian. Contohnya, saya nikahkan ini dengan putri yang bernama A, saya terima nikahnya dengan putri ternyata sebutannya B, misalkan Tini, dia nyebutkan jadi Tuti. Itu tidak sah kesesuaian itu. Maka nah, yang pendapat yang melarang itu adalah takutnya ada perbedaan di sini. Jadi tidak jelas lewat video call itu sehingga menyebabkan timbulnya ketidaksahan, tidak sah dari nikahnya. Itu yang berpendapat bahwasanya tidak boleh. Di majelis harus satu majelis. Nah, yang kedua pendapat yang membolehkan. Termasuk Pak Imam Ahmad bin Hanbal ini membolehkan. Mazhab Imam Ahmad ya, Hambali. Itu membolehkan. Kenapa? Karena memahami dalam satu waktu, momen itu adalah bahwasanya waktu, berkaitan dengan waktu. Nah, satu majlis itu berkaitan dengan waktu. Jadi contohnya waktu untuk ijab kabulnya di sini orang di mana gitu, karena memang ada hal-hal udzur yang memang tidak bisa dipenuhi, akhirnya lewat video call. Nah, waktunya bersamaan, lalu bukan rekaman ya, tapi itu video call langsung, live langsung, orangnya melihat jelas suaranya, maka dibolehkan. Termasuk contoh yang berjauhan. Kalau yang pendapat pertama tadi, misalkan orangnya di mana, pakai speaker keras, orang di sini, ini ya, saya nikahkan dengan anak saya begini, dengan Mas Kawin begini. Nah, saya terima ini pakai pengeras suara, pakai speaker. Nah, itu menurut pada pendapat yang pertama tidak sah, karena tidak ada satu majelis, tidak berwajah langsung. Nah, pendapat yang kedua sah. Kenapa? Karena satu waktu itu terdengar jelas, asalkan jelas terdengar. Nah, apalagi pakai video call yang mana itu jelas, itu kan ya. Jadi walinya kelihatan, semuanya, saksinya kelihatan, kan ada saksi. Oh, tadi ada saksi di yang 5 rukun itu ada saksi. Apa tadi? Calon pengantin laki-laki, perempuan, wali, saksi, ijab kabul. Jadi saksinya bisa kelihatan, walinya kelihatan, semuanya ada jelas di sana. Lalu juga untuk suara kan bisa sekarang ya lebih jelas lagi pakai headset dan lain sebagainya, sehingga insya Allah terjadi ketidaksesuaian itu sangat minim sekali, sangat minim. Nah, saya ikut pendapat ke yang membolehkan. Jadi silakan, bisa saja, apalagi misalkan sekarang dengan kondisi yang seperti ini tidak bisa, contohnya tidak mungkin untuk ketemu langsung, lalu berjauhan dengan video call, nah itu dibolehkan. Nah, jadi boleh saja. Oke, mudah-mudahan terjawab pertanyaan yang pertama dari penanya sama. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Pertanyaannya sama. Ini ada 5 ya. Yang kedua, perihal perekonomian Islam, misalnya.
apakah Islam akan berjaya ketika kita kembali kepada mata uang dinar dan dirham? Ya. Masalah jaya atau tidak itu ya Allah alam. Karena dicantumkan dalam sebuah hadis itu tidak kembali pada dinar dirham juga Islam akan jaya. Ya. Gitu ya. Jadi dalam sebuah keterangan nanti ada kejayaan umat muslim. Umat muslim akan berjaya. Tapi untuk masalah kembali pada dinar dirham ini sebetulnya sudah lama. Tahun 1999 ini sudah digaung-gaungkan kembali pada dinar dirham, sehingga yang di pertambangan ini banyak yang membuat dinar dirham lagi terus dan lain sebagainya supaya kembali. Jadi dianggap bahwasanya memang mata uang yang paling stabil. Nanti ada perbedaan ya antara konvensional dengan Islam ini, pemahaman tentang uang ini ada perbedaan. Itu nanti pembahasannya panjang ya struktur. Nah kalau ini pembahasan tentang apakah akan berjaya. Ya kalau misalkan kembali pada dinar dan dirham. Sekali lagi patokan sebenarnya bukan kembali pada dinar dan dirham, tapi patokannya bahwasanya Allah sudah mencatat keseluruhannya. Dan Allah sudah menjanjikan bahwasanya umat muslim itu, Islam itu akan berjaya kembali. Saya akan berjaya, seperti itu. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Kiat-kiat atau hal yang paling penting dalam menyambut Ramadan di saat situasi yang terjadi sekarang. Jadi maksudnya wabah ini tadi, wabah COVID-19 ini untuk menyambut Ramadan. Gimana Ustaz? Ya, sebentar lagi ini kita masuk bulan Ramadan ya. Sekarang sudah Syaban, di pertengahan Syaban masuk bulan Ramadan ini. Apa saja yang harus kita siapkan? Ya. Kita mengikuti bagaimana Rasul melakukan. Jadi Rasul memang sebelum masuk Ramadan, jangankan ada wabah, ya, tidak ada wabah pun Rasul sudah memang mengisolasi diri kalau istilah itu. Isolasi diri, banyak i'tikaf, banyak saum, tidak banyak interaksi, terus menyempitkan memang interaksi supaya menghindari dari hal yang tidak diinginkan. Nah, itu juga harus kita tiru. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan wabah ini sudah takdir lagi kembali. Tadi ya di bab yang tadi takdir qada. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan. Kalau kata Rasul itu pernah ke Abu Hurairah berkata, nah, tinta sudah mengering. Nah, jadi artinya ini sudah dicatat oleh Allah, tidak bisa dirubah. Ya sudah seperti ini. Kita masuk Ramadan contohnya masih dalam keadaan virus corona, ya udah. Nah, lalu pertanyaannya bagus ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, dari sekarang kita pertama yang harus kita lakukan bersyukur. Positive thinking, bersyukur ya. Orang yang bersyukur itu pikirannya positive thinking. Ya, dia dikasih harta contohnya sedikit, hartanya tidak begitu banyak seperti orang lain, bersyukur. Maka positive thinking. Oh, ini gini begini. Nah, di wabah seperti ini pun kita harus positive thinking. Apa positif pikiran positifnya bagaimana? Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan kita nih. Sengaja Allah siapkan supaya apa? Kita tidak banyak keluar. Sehingga tidak banyak maksiat. Kita tidak banyak membeli suatu hal-hal yang tidak manfaat lah ya, sehingga dibatasi kan. Artinya apa? Untuk menghemat. Kan sekarang banyak menghemat. Terus apa lagi? Banyak di rumah. Ayo dilatih saum tadi kan ya, tidak banyak dilatih saum, dilatih apa segala macam supaya kita terlatih di sini. Jadi sudah dijadikan oleh Allah itu ini sengaja dilatih ini. Nah, mungkin tahun-tahun sebelumnya kamu masuk bulan Syaban itu malah hura-hura ya, marah apa sebagainya. Karena Syaban ini kan waktu yang terlupakan, sesuatu bulan yang dilupakan. Karena kalau Rajab itu orang itu memahami Rajab itu bulan yang haram ya, dimuliakan oleh Allah, sehingga orang itu banyak amal di sana. Syaban ini karena mau masuk bulan Ramadan, akhirnya orang itu pikirannya bukan di Syaban tapi Ramadan. Persiapan Ramadan gimana. Padahal Syaban itu sudah disiapkan oleh Allah. Di sana juga kita latihan nih, mumpung ada waktu. Nah, kita latihan. Nah, tadi ya. Jadi bersyukur pertama itu, bersyukur dulu apa yang ada, apa yang kita miliki bersyukur, apa yang sekarang ada terjadi gue syukuri dengan mengamalkan perintah Allah. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh mudik. Nah ini yang di luar nih, tidak boleh mudik, syukuri. Ayo di sana di tempat yang perantauan itu banyak amal, ya, sholat, tahajud itu lebih banyak, baca Quran, bukan malah terlena kan? Terlena, lihat berita, lihat segala macam, terlena. Udah sekarang Facebook atau Instagram yang gitu sudah persempit harusnya. Sudah kita fokus untuk ibadah. Yang kedua tafakur. Tadi tasyakur, yang kedua tafakur. Tafakur ini menggunakan pikiran, berpikir.
tafakkaru fi khalqillah, berpikir terhadap ciptaan Allah. Jadi kita harus banyak berpikir, merenung gitu kan. Merenung, oh ini kenapa begini, oh ini apa. Jadi sehingga kalau orang merenung, berpikir menggunakan akalnya, tadi muncul bersyukurlah. Oh saya dulu mah sering keluar, ketika keluar banyak lihat orang-orang yang nggak pakai kerudung, yang tidak menutup aurat, kelihatan bagian-bagian tubuh yang menimbulkan syahwat. Nah sekarang dipersempit. Tapi di rumah ternyata nonton TV lagi, tayangan yang begitu. Sama-sama saja. Artinya kalau tadi berpikir kan berpikir ya. Iya. Sekarang saya di rumah. Kalau misalkan di rumah saya terus nonton TV, HP dan lain sebagainya, sama saja dong seperti saya keluar. Akhirnya di rumah persempit juga. Tutup TV-nya, HP-nya jangan terlalu, yang penting-penting saja. Lihat aja Al-Quran. Tuh, jadi tafakur, berpikir. Sehingga masuk bulan Ramadan berpikir lagi. Dulu saya begini, saya sekarang itu harus seperti ini. Yang ketiga tadabur. Dabbaro yudabbiru, dengan penghayatan. Mentadaburi, oh kenapa nih ada wabah, kenapa ada bencana, kenapa dan banyak tadabur, ditadaburi ya. Yang keempat tadrib, latihan. Nah latihan apa? Latihan menghadapi Ramadan, apa yang ada di Ramadan sekarang ya dilatih. Apa ini Ramadan? Sahur, saum, itu mah sudah jelas ya. Maka latihan sekarang perbanyak. Apalagi salat malam, latihan. Tahajudnya bangun, latihan. Apalagi tilawah, sedekah, kan? Berbuat amal kan di Ramadan banyak ya. Ngasih yang berbuka, ngasih untuk ini, malahan sahur-sahur pun wah keliling ngasih. Apalagi ke masjid berjamaah dan lain sebagainya. Meskipun sekarang berjamaah dipersempit ya, karena ini jaraknya diperjauh dan lain sebagainya. Nah, itu ditasyakur lagi dengan pikiran positif lagi. Jangan sampai pikiran negatif. Wah ini begini. Kita ambil yang baiknya. Khudh ma safa watruk ma qadar. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Yang kelima, tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Ini waktu-waktunya, persiapannya. Ayo di waktu ini kita taubat, terus taubat pada Allah dari dosa-dosa, lalu pembersihan jiwa diri dengan cara berzikir, istighfar, evaluasi diri, ya. Dan ini evaluasi ini sangat penting, evaluasi diri. Yang terakhir adalah menggunakan waktu dengan ibadah. Jadi jangan terlena, menggunakan waktu yang ada dengan ibadah sekarang supaya tadi persiapan. Sebenarnya sudah mencakup tadi ya, itu sudah masuk ibadah. Tapi di sini poinnya jangan terlena. Jadi yang terakhir ini jangan sampai kita sekarang terlena dengan apa informasi berita-berita. Nah, ya, terlena. Ibadah kagak gitu ya. Maksiat iya. Terus ibadah tidak, melamun iya. Melakukan hal yang tidak pasti. Nah, itu yang tidak disukai. Jadi 6 kiat itu yang harus dilakukan. Bertasyakur, tafakur, tadabur, tadrib, latihan, terus tazkiyatun nafas dan ya, jangan terlena. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, masih di orang yang sama. Keempat, Ustaz, manajemen waktu menurut Islam agar kita tetap produktif saat di rumah saja. Di rumah saja. Manajemen waktu. Biar produktif. Nah kalau berbicara masalah waktu ini dahsyat ya. Allah Subhanahu Wa Taala perhatian terhadap waktu itu luar biasa. Di Al-Quran banyak wadduha, demi duha, apalagi wal asr, dan banyak sekali ya di Al-Quran itu. Wal laili idza yaghsha, wan nahari, terus siang dan malam, terus pergantian dan sebagainya. Artinya Allah perhatian terhadap waktu ini disebut dalam Al-Asr kan merugi kalau orang tidak memanfaatkan waktu. Nah, dalam sebuah peribahasa Arab dinyatakan al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu ini seperti pedang. Kalau engkau tidak bisa menggunakannya maka pedang itu akan menebas dirimu. Jadi bagaimana Islam mengatur itu, manajemen waktu ini? Pertama harus paham dulu nih karakteristik waktu. Karakter waktu itu ada 3. Pertama, mudah habis. Yang kedua, waktu yang sudah berlalu tidak kembali lagi. Dan yang ketiga adalah waktu itu modal yang terbaik. 3 ya. Ini karena waktu ini mudah habis ya kan, tidak terasa kita berkumpul dari tadi sebelum zuhur, sekarang udah tadi sholat zuhur, lalu sekarang sudah lewat zuhur, sudah jam 1 kurang, dan terus itu tidak terasa. Usia coba, sekarang usia, dulu serasa kayak kemarin gitu ya, SD, SMP, SMA, sekarang udah besar.
Nah itu tidak terasa, habis, cepat habis. Makanya kalau terlena tadi, waktulah yang akan melibas. Yang kedua, yang sudah berlalu otomatis tidak akan kembali lagi. Nah ya, di tahun-tahun yang lalu kita nih banyak maksiat, maka waktu yang dulu itu tidak akan kembali lagi. Kita mau bagaimana dia yang dulu memperbaiki, tidak akan bisa lagi. Kecuali apa? Kita memandang masa yang akan datang. Oh ini bagaimana supaya tidak terjerumus lagi. Yang ketiga, modal ini oleh Allah. Ya, modal yang terbaik oleh Allah. Masih ada waktu diberikan oleh Allah. Nikmat ini waktu, sempat. Nikmat sehat, nikmat sempat. Masih diberikan kesempatan. Makanya kita harus menyikapi dengan cara yang baik. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ada 3 juga. Pertama, cara menyikapinya adalah kita harus melihat masa lalu sebagai bahan evaluasi. Nah, tadi kan waktu cepat habis, lalu juga tidak bisa terulang. Makanya yang pertama, sikap kita itu harus bisa melihat ke masa lalu. Kenapa? Karena supaya jadi bahan evaluasi. Oh, saya kemarin Ramadan kemarin saya tidak tamat nih Al-Quran. Ramadan kemarin cuma 1 kali. Saya pingin Ramadan sekarang itu 2 kali. Saya pingin begini. Ya. Yang kedua, melihat ke masa depan. Visioner, melihat ke masa depan. Oh, masa depan. Itu kan tadi ya, dari masa lalu akhirnya ada evaluasi ke masa depan. Saya Bismillah ya Allah, tahun depan saya pingin umroh. Ya Allah, saya pingin begini. Jadi sama, untuk di rumah saja sama, melihat masa yang lalu. Saya kemarin tuh banyak maksiat. Sekarang di rumah saja, oh berarti harus lebih baik. Untuk besok bagaimana? Saya harus lebih baik. Nah yang ketiga, dengan mensyukuri yang sekarang, masa kini. Ya, meskipun kita perhatian ke masa lalu, tapi masa lalu itu adalah histori, sebuah sejarah. Pikiran kita ke masa depan, tapi masa depan itu adalah sebuah misteri. Nah, maka syukuri hari ini. Hari ini adalah karunia ilahi. Gitu. Nah, baru sekarang masuk, sudah paham tadi karakteristiknya, sikap kita terhadap waktu bagaimana, baru manajemen waktu secara Islam bagaimana. Ada kira-kira 7 ya, bagaimana kita bisa memanage waktu. Pertama, yang paling utama adalah niat. Sebelum manage waktu itu niat. Orang misalkan mau sholat di rumah saja, saya pengen tahajud di rumah nih. Kalau tidak ada niat, mustahil, tidak akan. Jadi niat harus kuat, dongkrak. Bismillah, saya pengen tahajud, jebret. Diniatkan di awal. Yang kedua, ada ilmu. Nah, tadi ya, al-ilmu qoblal amal. Jadi yang kedua ini harus ada ilmu. Di waktu yang di rumah saja ini kesempatan banyak nih untuk baca. Baca ya, baca buku. Jadi sisihkan ataupun luangkan paling banyak untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, punya wuduhul fikri. Wuduhul fikri itu pemikiran yang jelas. Jadi perencanaan, pemikiran, tafkir tadi ya, pemikiran yang jelas. Oh, saya ini hidup tidak hanya sekarang, tapi saya hidup juga besok. Saya hidup terus begitu. Kalau sekarang saya tidak baik, maka besok akan tidak baik. Kan ada sebuah keterangan ya, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti dia rugi. Nah, rugi. Terus kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, untung. Jadi wuduhul fikri, ada pemikiran yang cerdas. Jadi tidak boleh terlena. Orang yang tidak punya wuduhul fikri itu terlena. Yang keempat itu punya rencana dan skala prioritas. Ada rencana dan skala prioritas. Besok saya pingin sodakoh. Saya besok pingin ini. Ada skala prioritas tuh penting, skala prioritas. Mana yang dianggap penting, mana yang dianggap butuh, mana yang dianggap tidak penting tapi butuh, mana yang dianggap butuh tapi penting. Ada yang tidak butuh tapi penting, ada. Jadi harus ada skala prioritas nih, gitu. Nah, yang mana yang diutamakan? Yang penting dulu. Yang kelima, tidak isti'jal dalam melaksanakan sesuatu. Isti'jal itu terburu-buru. Di dalam manajemen waktu sekarang itu terburu itu dari setan kan ya? Iya. Nah, jadi jangan sampai kita terburu tergesa-gesa. Melaksanakan sesuatu itu harus dengan wuduhul fikri, dengan pemikiran yang jelas. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu, jangan isti'jal. Ajalah minas syaitan. Nah, terburu-buru itu dari setan. Nah, dalam hal ini juga kita melakukan sesuatu itu dengan tafkir, nyambung kayak yang tadi, pemikirannya. Pengen begini, pemikiran. Nah, yang ke berapa? 6. Seoptimal mungkin menggunakan waktu untuk ibadah. Jadi seoptimal mungkin waktu itu dilakukan untuk ibadah. Dan yang terakhir, tinggalkan hal yang melalaikan diri. Tinggalkan. Seperti apa? HP, TV, dan lain sebagainya. Itu 7 manajemen waktu ya. Di manage dengan sedemikian rupa, dengan niat yang kuat, ada ilmunya,
ada punya wuduhul fikri, punya perencanaan dan skala prioritas itu yang penting juga. Mana yang penting mana ini. Jadi harus ada catatan. Gitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya, sangat jelas. Manajemen waktu ada 7 poin tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Sufi. Iya. Oke, tadi itu pertanyaan terakhir dari penanya yang sama. Sekarang kita pindah ke pertanyaan selanjutnya dari orang yang berbeda. Iya. Kita ambil dari WhatsApp. Nah, ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apakah orang yang terkena wabah virus corona bisa sembuh dengan cara dibekam? Silakan, Ustaz. Ya. Jangan-jangan Anda terkena virus corona. Apakah orang yang terkena virus corona bisa sembuh dengan bekam? Iya. Jawabannya wallahu alam Betul. hanya Allah yang tahu. Tapi di sini harus dipahami ya tentang masalah bekam itu ada landasan dari hadis Imam Bukhari bahwasanya Rasul melakukan bekam. Iya. Rasul suatu saat dibekam bahwa shaim dan Rasul itu sedang saum. Jadi ini dalil juga yang menghapus bahwasanya orang yang dibekam itu batal puasanya. Tidak. Dia orang yang dibekam itu tidak batal puasanya kalau dia kuat. Kalau misalkan dibekam lemas itu bisa membatalkan. Jadi Rasul dalam riwayat dari Ibnu Abbas dinyatakan Nabi SAW itu berbekam dan dia sedang saum. Terus yang hadis-hadis berikutnya bahwasanya sebaik-baik penyembuhan itu bekam. Jadi ada kata-kata sebaik-baik penyembuhan, ya, itu adalah bekam. Malahan dalam keterangan lain ketika Nabi Isra Mi'raj itu menemui malaikat dan malaikat menyuruh Nabi untuk berbekam. Jadi hadis tentang bekam ini banyak dan juga dalam hadisnya itu menguatkan bahwasanya metode yang bagus itu untuk penyembuhan itu bekam. Gitu ya. Adapun nanti menyembuhkan dari corona atau tidak itu wallahu a'lam bishawab. Karena hanya ikhtiar kan. Dari dokter, ada orang sakit migrain nih. Datang ke dokter. Dokter, ini gimana obat ini bisa menyembuhkan? Allahu a'lam. Iya. Hanya ikhtiar saja. Dengan ini silakan ini dengan ini mudah-mudahan ini sembuh. Kembali ke dalil wa idza maridtu wa huwa yashfi. Ketika saya sakit Allah yang menyembuhkan. Bukan dari bekamnya, bukan dari obatnya, bukan dari apanya, tapi hanya Allah. Ya kalau misalkan masalah sembuh atau tidak, ya kalau Allah takdirkan sembuh ya sembuh. Kalau misalkan dengan cara apapun tidak takdirkan tidak sembuh, ya tidak sembuh. Jadi kalau jawabannya bisa iya, bisa tidak. Gimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama ini belum pernah menangani ya yang corona karena nanti kena gimana? Pas dibekam aduh. Malah Ustaz yang kena Iya, corona. harus dengan ini. Selama ini kan dilihat dulu gejalanya. Biarkanlah masalah itu silakan ada yang mengurusnya ya, Iya. ada yang sudah karena pasti nanti jadi orang-orang yang tersangka orang apa ODP ya, Iya. ODP kan biarkan mereka yang mengurus sudah ketentuan-ketentuan di atas itu. Kita bekam untuk yang cuman kalau untuk pertanyaan tadi wallahu a'lam. Bisa iya, bisa tidak, kembali ke Oke, teman-teman semua, itu adalah pertanyaan penutup pada video kita kali ini. Dan bagi teman-teman nanti kita akan adakan lagi kajian Q&A, question and answer, Islam is Solution untuk yang sesi ketiganya. Jadi silahkan nanti ketika sudah ada flyer yang kita sebar di Instagram maupun di WhatsApp, silakan teman-teman bisa bertanya via DM Instagram @puberid atau bisa nanti via WhatsApp yang nomornya telah kami cantumkan. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @puber.id untuk mendapatkan informasi kajian selanjutnya, dan like, share, and subscribe channel YouTube puber.id untuk mendapatkan video-video yang telah kami upload. Mungkin cukup sekian dari kami atas nama puber.id undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.